Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak ada matematika tak terlihat yang bikin jembatan nggak roboh, pesawat tetap terbang? Intinya, yang bikin dunia modern kita ini nggak berantakan. Nah, dalam beberapa menit ini, kita bakal kupas tuntas soal itu. Yuk, langsung aja. Coba deh, lihat penyangga jembatan ini. Kelihatannya sepele, tapi ini komponen super penting yang nahan beban luar biasa setiap hari loh. Pertanyaannya, gimana caranya para insinyur bisa yakin banget kalau benda ini nggak akan patah? Soalnya, gaya itu nggak cuma datang lurus dari atas atau bawah. Gaya itu datang dari segala arah, dari mobil yang lewat, getaran, bahkan perubahan suhu. Nah, disitulah letak masalahnya. Dunia di sekitar kita ini tuh penuh dengan gaya-gaya yang nggak kelihatan mata. Jadi supaya semuanya aman, kita harus punya cara buat melihat dan ngertiin efek dari kekuatan-kekuatan ghaib ini. Coba bayangin deh, setiap benda, setiap material, itu kayak medan perang mini yang nggak pernah berhenti. Selalu ada gaya yang mendorong dan menarik di level mikroskopis. Seringnya sih materialnya kuat dan menang. Tapi, kalau kita sampai salah hitung, wah, akibatnya bisa fatal banget. Dan ini nih kuncinya, gaya yang paling bahaya itu seringkali bukan yang paling kelihatan. Mirip-mirip kayak di kehidupan kita kan, titik lemah sebuah struktur itu bisa aja ada di sudut yang gak kita sangka-sangka. Terus gimana dong cara kita nemuinnya? Jawabannya ada di sesuatu yang kelihatannya simple, yaitu dengan ngukur gimana material itu meregang. Para insinyur punya petunjuk fisik buat ngebaca gaya-gaya tak terlihat ini, dan namanya adalah regangan atau strain. Gampangnya gini deh, kalau kamu tarik karet gelang, nah, seberapa panjang karet itu melar, itulah yang namanya regangan. Dalam dunia teknik, regangan itu bukti nyata yang ngasih tahu kita seberapa kerja keras suatu material pas lagi nahan beban. Ibaratnya, ini tuh jejak kakinya si gaya-gaya tak terlihat tadi. Oke, biar lebih kebayang, coba lihat. Awalnya, kita punya potongan material yang bentuknya kotak sempurna. Terus, pas dikasih gaya, kotak itu jadi penyok. Melar, bentuknya nggak sempurna lagi. Nah, perubahan bentuk inilah yang kita sebut regangan. Oke, jadi kita tinggal ukur aja regangannya. Beres dong masalahnya. Tunggu dulu. Ternyata nggak segampang itu. Justru disinilah ceritanya jadi makin rumit, sekaligus makin seru. Soalnya gini, kalau kita cuma ngukur regangan ke arah atas bawah atau kanan kiri aja, kita tuh cuma dapat setengah cerita. Ibaratnya kita lagi nonton film tapi suaranya dimatiin. Nggak lengkap kan? Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Gimana kalau peregangan yang paling parah, yang paling bahaya justru terjadi di arah diagonal? Bisa aja material kelihatan baik-baik aja kalau diukur lurus, tapi ternyata dia diam-diam udah mau putus di sudut 45 derajat. Kalau kita nggak cek sudut itu, ya kita nggak bakal tahu, sampai semuanya udah terlambat. Ini dia dilemanya. Kita punya data yang akurat untuk arah biasa, sebut aja sumbu X dan Y. Tapi kita juga harus tahu apa yang terjadi di sumbu yang miring ini, sebut aja sumbu X aksen dan Y aksen. Kita butuh cara buat menerjemahkan informasi dari satu sudut pandang ke sudut pandang yang lain. Untungnya, para insinyur punya alat yang canggih banget buat masalah ini. Bukan alat beneran ya, tapi semacam kacamata matematis yang bikin kita bisa ngelihat regangan dari sudut manapun yang kita mau. Dan alat itu namanya transformasi regangan. Kedengarannya emang agak ribet, tapi idenya sebenarnya simpel kok. Ini tuh kayak seperangkat rumus yang bisa ngambil data regangan dari satu arah, terus kita bisa hitung dengan akurat gimana regangannya di arah yang lain. Keren kan? Nggak usah pusing sama rumusnya. Anggap aja ini kayak resep masakan. Kamu masukin bahan-bahan yang udah kamu tahu, yaitu regangan di arah X dan Y, plus sudut yang kamu mau cek. Nanti resep ini bakal ngasih tahu hasil akhirnya, regangan di sudut baru itu. Ini alat prediksi yang ampuh banget. Ada kutipan dari buku teks yang ngejelasin ini dengan pas banget. Intinya, semua matematika ini tujuannya cuma satu, menjawab pertanyaan simple tapi penting. Oke, gua tahu benda ini melar lurusnya seberapa. Tapi gimana kalau gua lihat dari sudut yang beda? Melarnya seberapa? Terus, kenapa repot-repot ngelakuin ini semua? Jawabannya jelas. Karena dengan kacamata matematis ini, kita bisa mencapai tujuan utamanya. Nemuin titik paling lemah dari sebuah struktur, dan ujung-ujungnya, ngejamin keamanan. Nah, hasil akhir dari semua perhitungan ini adalah kita nemuin yang namanya regangan utama, atau principal strains. Ini nih angka saktinya. Angka ini nunjukin regangan paling maksimum dan tekanan paling minimum yang dialami material, nggak peduli dari sudut manapun kita lihat. Ini adalah worst case scenario-nya. Dan disitulah letak kehebatannya. Kalau kita mendesain sesuatu supaya kuat menahan regangan utama ini, artinya kita udah bikin benda itu jadi anti peluru. Kita jadi yakin kalau gaya dari arah manapun datang, materialnya bakal sanggup nahan.
Contohnya kayak tangki bertekanan ini. Cairan atau gas di dalamnya itu kan nekan ke segala arah, nggak ada arah yang dominan. Nah, di kasus kayak gini, analisis regangan utama itu bukan cuma penting, tapi jadi penentu antara aman dan bencana ledakan. Jadi, sekarang kita balik lagi ke penyangga jembatan di awal tadi. Alasan kita bisa tiap hari lewat jembatan itu dengan tenang adalah karena ada insinyur yang udah ngelakuin semua perhitungan ini. Mereka nggak cuma kira-kira, mereka hitung skenario terburuknya, si regangan utama tadi, dan mastiin kalau bajanya lebih dari cukup kuat buat nanganin itu semua. Jadi, lain kali kamu lihat jembatan gede atau lagi naik pesawat, ingat ya, di baliknya itu ada tarian gaya-gaya tak terlihat dan matematika canggih yang bikin semuanya aman. Bikin penasaran kan? Kira-kira matematika tak terlihat apa lagi ya yang diam-diam menyatukan dunia kita?